Mari jemaat Tuhan, kita akan satukan hati kita, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan di dalam doa kita. Memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh kehidupan kita hari ini di dalam dan oleh kuasa firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami muliakan, kami agungkan, kami hormati, dan kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami boleh menikmati dan kami boleh menerima sebuah anugerah yang begitu besar dalam kehidupan ini. Kuasa kasih yang sudah menebus kami dari perhambaan dosa, dari kehidupan yang sia-sia, untuk satu kehidupan yang mulia dan berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kuasa kasih yang sudah Engkau nyatakan di kayu salib sempurna dalam mengerjakan rencana keselamatan Allah dalam kehidupan kami. Untuk supaya kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami jalani di dunia ini adalah satu kehidupan yang terus didandani, diubahkan, untuk sampai pada akhirnya kami boleh mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang sempurna yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di kayu salib. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, oleh anugerah kemurahan-Mu kami diperkenan untuk kami boleh menghampiri tahta kemurahan kasih Bapa, untuk kami boleh menikmati dan kami boleh menerima, mengalami segala limpah berkat ilahi yang ada di sorga, untuk kami boleh nikmati dan kami alami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mau menikmati kuasa kasih-Mu dinyatakan, berkat-berkat ilahi-Mu dicurahkan dalam persekutuan dengan firman-Mu. Biar kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun Tuhan kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Biar oleh kuasa Roh Kudus Allah, kami boleh mengalami pengurapan itu, mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh mendapatkan sebuah anugerah untuk kami hidup di dalam kuasa firman-Mu. Firman-Mu ada di dalam kami, dan hidup kami termeterai di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, di dalam perjalanan hari hidup kita, kita boleh menjalani hari-hari yang sudah kita lalui dengan segala pergumulan, permasalahan, persoalan yang terus kita gumuli di setiap hari-hari hidup kita. Dan kita bersyukur, sebab kalau kita hari ini, kita masih dapat berjumpa, kita masih dapat bersekutu, kita masih dapat menikmati firman Tuhan. Karena kuasa firman itulah yang sudah memelihara dan menolong kita. Dan biar kiranya hidup yang masih Tuhan percayakan kita jalani, kita makin mempercayakan hidup kita ini kepada yang namanya kuasa firman. Sebab di dalam kuasa firman itulah hidup kita akan sanggup terpelihara, bahkan hidup kita akan sanggup melangkahkan kaki ke depan. Di tengah goncangan, di tengah ketidakpastian, bahkan di tengah kebinasaan yang akan melanda bumi dan semua yang hidup di dalamnya. Kita percaya sudah tersedia bagi kita sebuah kehidupan yang kekal, sebuah kehidupan yang berkemenangan. Bahkan saudara, kehidupan di langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada lagi yang namanya kesukaran, kesusahan, penderitaan karena dosa. Yang ada adalah sebuah kehidupan kekal di dalam kuasa damai sejahtera Allah. Sebab Dia yang akan memerintah
sebagai Raja Damai itu. Dan berbahagialah kita, oleh karena anugerah kuasa penebusannya, kita mendapatkan sebuah berkat, bukan saja kita ditebus, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dan diselamatkan dari kebinasaan kekal di neraka. Tapi kita mendapatkan anugerah untuk kita bukan saja hidup dalam kerajaan sorga, tapi kita berjuang dalam keselamatan yang Tuhan beri, dalam hidup yang masih kita jalani, di dalam kuasa firman, dan oleh kuasa Roh Kudus, kita terus berjuang untuk kita terus dibaharui dan didandani. Sampai pada akhirnya, kita boleh mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Dan untuk itulah, keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kita dalam Kristus Yesus, supaya kita mendapatkan anugerah, diperkenan, untuk dimuliakan, memerintah bersama dengan Dia, Raja Damai, dalam kerajaan damai, yaitu kerajaan sorga yang mulia, di langit yang baru, bumi yang baru. Itulah kekasih-kekasih Tuhan, makna dari keselamatan, makna dari kekristenan, makna dari sebuah anugerah kita hidup percaya kepada Yesus. Hari ini kita mau membuka hati kita, dan kita mau mengizinkan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus itu akan terus membaharui kita. Perubahan akal budi kita terus dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Dan oleh karena pembaharuan budi kita, akal budi kita yang terus dibaharui, maka kita akan dapat mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Melalui firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, kita mau belajar bersama-sama, membuka hati kita dan mengizinkan mata batin kita diterangi. Hikmat Allah memberikan kepada kita pengertian ilahi. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan buat saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Biar kiranya di tempat saudara berada, kuasa firman ini boleh melawat dan memberkati setiap pribadi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat yang ke-11 dan 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Kekasih-kekasih Tuhan,
Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ayat yang ke-12, kita mau belajar mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan mempercayakan sebuah kehidupan yang hari ini untuk kita jalani di tengah kondisi dunia yang akan lenyap dan binasa. Sebab pengharapan kita akan hari esok bukan kepada dunia. Sebab sudah pasti firman Tuhan mengatakan hidup masa depan dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Akumulasi masalah itu akan terus bertambah. Hingga sampai kepada puncaknya di mana masalah kehidupan manusia itu tidak akan ada yang namanya jalan keluar. Kebuntuan yang akan membuat manusia akan tidak lagi bisa menikmati sebuah kehidupan di muka bumi ini. Karena bumi ini sendiri tidak dapat memastikan masa depannya untuk menjadi lebih baik. Bumi ini sudah takluk kepada kehendak Allah di mana dosa yang sudah terjadi itu membawa yang namanya segala kenikmatan dunia itu akan binasa dan lenyap. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak menaruh harapan hari esok kepada apa yang dunia tawarkan. Tetapi kita menaruh pengharapan hidup kita di hari depan kita, di tengah dunia yang akan binasa dan lenyap. Kita menaruh harapan hidup kita kepada yang namanya kuat kuasa sorga, kehidupan kekal yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk setiap kita, umat yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, dari ayat di dalam Efesus pasal yang pertama ini, yang pertama kita mau belajar dari ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Tuhan mau di dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita menaruh fokus kita, harapan kita, gairah kita, itu kepada kekayaan-kekayaan dan kemuliaan surgawi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kekayaan-kekayaan yang sifatnya duniawi, materi, itu semuanya akan lenyap. Waktu kita tinggalkan hidup di dunia ini, waktu garis akhir dan batas hidup kita telah tiba, kita tidak akan pernah bisa membawa segala sesuatu yang kita bisa raih di dunia ini. Segala kekayaan, segala keberhasilan, segala kejayaan itu tidak akan pernah kita bisa bawa di dalam yang namanya liang kubur kita. Artinya kita tidak akan pernah bisa membawa semua apa yang dunia sediakan dan tawarkan buat kita. Waktu kita tinggalkan dunia ini, saudara kekasih, kita datang dengan tidak membawa apa-apa. Kita terlahir dengan kita telanjang dan tidak membawa apa-apa. Maka kita juga akan tinggalkan dunia ini. Kita akan telanjang dan kita tidak akan membawa apa-apa. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, mari dalam kehidupan di dunia yang segala sesuatunya yang fana, segala sesuatunya akan lenyap, mari kita fokuskan gairah kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, semangat hidup kita, untuk kita boleh meraih segala kekayaan-kekayaan ilahi, kekayaan-kekayaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, kalau kekayaan sorga itu yang jadi prioritas kita, maka apa yang kita butuhkan secara materi di dalam hidup jasmani ini, Tuhan itu akan yang namanya tambah-tambahkan. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan tambahkan kepada kita. Saudara kekasih, oleh sebab itu bekerjalah dengan lebih giat, berjuanglah dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan untuk segala kenikmatan dan kekayaan duniawi ini. Tapi mari kita berjuang dalam hidup yang Tuhan masih percayakan. Lebih bersungguh-sungguh hati. Memaksimalkan semua potensi hidup yang Tuhan beri dan percaya kepada kita. Untuk kita tumbuh kembangkan. Untuk sebuah tujuan kita meraih yang namanya kekayaan-kekayaan ilahi. Sebab kalau itu yang menjadi fokus tujuan hidup kita hari ini dan ke depan, maka kita bukan saja akan mendapatkan sebuah kekayaan ilahi yang akan nyata
di dalam segala hal-hal yang sifatnya materi dan jasmani, itu akan Tuhan tambahkan dan Tuhan sediakan. Tapi itu semua tidak akan menjadi fokus dan tujuan kita. Tetapi saudara, lebih daripada itu, kita akan mendapatkan yang namanya sebuah anugerah kemuliaan sorga. Saudara, betapa mudah kita itu terjebak di dalam yang namanya berjuang dalam hidup ini untuk meraih kemuliaan yang dunia tawarkan. Kita ingin dihargai sesama kita. Kita ingin dihormati dengan yang namanya sesama kita. Mungkin untuk kita dihargai dan kita dihormati, kita berjuang, kita harus mencapai yang namanya sebuah keberhasilan dalam nilai-nilai nominal. Kita berpikir karena kita punya uang, kita menjadi orang yang dikatakan kaya. Lalu dengan status uang dan kekayaan kita mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari manusia. Dengar kekasih-kekasih Tuhan. Kalau orang itu memuji kita karena kekayaan kita, karena kedudukan kita, maka sesungguhnya pujian orang yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kalau nanti kekayaan kedudukan kita tidak lagi ada bersama kita, maka pujian kemuliaan yang diberikan manusia kepada kita itu akan berbalik menjadi sebuah yang namanya hujatan, makian yang akan kita terima. Tetapi saudara, pada kenyataannya manusia hidup di dunia ini ingin mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari dunia ini. Mereka berjuang sungguh-sungguh, mereka bekerja sungguh-sungguh hanya untuk mendapatkan jabatan, kedudukan dan kekayaan. Padahal saudara kasih, orang yang memiliki kedudukan tinggi itu orang yang punya tekanan dan masalah beban begitu lebih berat. Seperti pepatah mengatakan, makin tinggi yang namanya pohon itu, makin kencanglah angin yang akan menerpanya. Saudara, kedudukan yang makin tinggi tanpa disertai dengan yang namanya anugerah berkat Tuhan, itu hanyalah sebuah waktu yang bagaikan bom waktu yang akan meledak dan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berjuang untuk meraih keberhasilan itu. Tetapi mari kita berjuang dengan lebih sungguh-sungguh dengan untuk sebuah kemuliaan ilahi. Untuk kita mengejar kekayaan-kekayaan ilahi. Maka kalau itu yang kita dapatkan, kedudukan, posisi itu tidak kita kejar, tapi itu akan dipercayakan kepada kita karena memang kita layak untuk ada di sana. Dan saudara kekasih, kalau kita mencapai kedudukan itu karena berkat Tuhan, maka Tuhanlah yang justru akan menjaga dan memelihara kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan yang sudah mengangkat manusia, tidak ada manusia yang dapat merendahkan dan menjatuhkannya. Oleh sebab itu saudara kekasih, Alkitab mengatakan rendahkanlah dirimu di kaki Tuhan, supaya Tuhan yang akan meninggikan engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita fokus hidup kita kepada kekayaan-kekayaan dan kemuliaan sorgawi. Biar kiranya hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan di tengah pergumulan, persoalan, permasalahan. Kita sudah belajar dan hari-hari kemarin kita tidak fokus kapan berakhirnya masalah ini. Tapi mari kita fokus dengan kehidupan yang berkualitas itu segera nyata dalam hidup kita. Sebab kalau kehidupan kita itu makin berkualitas, terang Tuhan itu menerangi hati kita, maka terang Tuhan itu akan bercahaya dalam hidup kita. Dengan sendirinya kegelapan itu tidak lagi berkuasa. Kegelapan boleh ada di sekeliling kita, tapi kegelapan tidak akan berkuasa atas terang yang terbit dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang kelima hingga yang keenam, ya, kita mau belajar bagian yang kedua. Kalau hidup kita fokuskan kepada kekayaan dan kemuliaan sorga, saudara, kita harus menyadari, kita harus menjalani. Dengan kata lain, apa yang kita jalani itu harus dalam sebuah kesadaran yang tinggi. Kita harus sadar dalam hidup ini, kita harus tinggal, kita harus ada, kita digerakkan oleh yang namanya kuasa kasih. Bagian yang kedua yang harus kita perhatikan, bagaimana hidup yang Tuhan masih mau kita jalani di dunia ini, hidup
dalam kuasa kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, nafas hidup yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Waktu Tuhan menjadikan makhluk yang namanya manusia, dibentuk dari debu tanah, yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk ciptaan yang mulia lebih dari yang lainnya. Yaitu karena di dalam yang namanya kehidupan manusia yang dibentuk dari debu tanah ini, Allah menghembusi, Allah menempatkan rohnya di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kehidupan yang dijalani oleh umat manusia di bawah kolong langit ini, nafas hidup yang menggerakkan kehidupan manusia di bawah kolong langit ini, itu karena hembusan nafas Allah. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Allah itu adalah kasih. Pribadi Allah itu adalah kasih. Hakikat dari Allah itu adalah kasih. Dan waktu Allah menghembusi kehidupan manusia, menempatkan roh di dalam hidup manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Hidup manusia itu sesungguhnya adalah kasih, saudara. Saudara, bicara tentang kehidupan manusia itu terlepas dari segala perbedaan. Perbedaan suku, ras, bangsa, bahkan agama yang dipercaya dan dianut oleh setiap makhluk yang namanya manusia. Itu berbeda. Karena perbedaan itu bukan kehendak manusia. Tetapi perbedaan itu adalah hakikat dari yang namanya kesempurnaan Allah, keesaan Allah, keilahian Allah. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, apapun perbedaan kita di dalam yang namanya wujud kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Tetapi kita harus sadari, setiap yang namanya makhluk yang namanya manusia, yang masih punya nafas hidup, di dalamnya yang adalah milik Allah, itu artinya manusia tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya hakikat kasih itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang tercipta dan terlahir untuk yang namanya dikasihi dan untuk mengasihi. Oleh sebab itu mari kita mau belajar bagaimana kita mengembangkan hidup di dalam kuasa kasih. Dan kasih ini harus kita fokuskan kepada Allah yang adalah kasih. Yang mana hidup kita adalah milik Allah yang adalah kasih itu sendiri. Mari kita berjuang apapun perbedaan kita, bahkan keyakinan dan agama kita. Kita boleh berbeda, tetapi di atas perbedaan itu harus kita sadari bahwa hubungan kita dengan Allah itu hanya oleh karena kasih. Karena Allah yang mengasihi kita, kita diciptakan, kita diberi kehidupan. Oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan kita, mari kita membangun sebuah hubungan hidup dengan Allah itu di dalam kuasa kasih. Dan kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih kita kepada Allah itu akan nyata, itu akan terbukti waktu kasih kita kepada sesama kita itu kita hidupi. Jadi hidup mengasihi Allah itu dapat kita lihat, dapat buahnya kita rasakan bagaimana kehidupan kita di dalam mengasihi sesama kita. Saudara, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, itu sama artinya kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita tidak bisa melihat perbedaan, itu adalah anugerah Allah untuk kita belajar mengasihi sesama kita. Sekalipun kita berbeda, itu sama artinya kita tidak mengasihi Allah. Mari hari ini kita mau belajar hidup yang Tuhan masih percayakan di tengah kesukaran, di tengah segala keterbatasan. Bahkan kita menemukan ada begitu banyak kekurangan kebutuhan yang ada pada kita. Tapi semuanya jangan membuat kita kehilangan kuasa hidup yaitu kasih. Ini adalah waktu di mana kesusahan yang sedang melanda umat manusia termasuk mungkin kita juga terdampak. Tetapi biar kiranya kondisi yang seperti ini tidak menghambat untuk kita tetap bisa mengasihi sesama kita. Untuk kita tetap bisa berbuat baik untuk sesama kita. Saudara, dalam hal memberi, itu kalau dalam kelimpahan, itu kalau memang kita sudah terlatih dan kita sadar sebagai makhluk manusia yang hidup kita ini tidak pernah bisa terlepas dari dikasihi dan mengasihi.
Saudara, maka di dalam kelimpahan untuk kita berbagi kepada orang lain itu tidak sukar. Tetapi saudara kekasih, jauh lebih bernilai dan mahal kalau kita dapat anugerah bisa tetap berbagi sekalipun kita sendiri ada di dalam kekurangan. Dan itulah kuasa kasih yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Oleh kuasa kasih itu kita akan mampu hidup untuk tetap bisa mengasihi sesama kita. Dan dalam bentuk bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama, menolong sesama kita. Sekalipun kita sendiri di dalam yang namanya kesukaran. Sekalipun kita di dalam keadaan kekurangan. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Saudara, hidup di dalam kuasa kasih. Kasih kita kepada Allah itu harus sejalan dengan kasih kita kepada sesama. Itu dimulai dalam rumah tangga. Karena rumah tangga adalah lembaga ilahi yang Tuhan mau di sanalah manifestasi kasih kita. Itu kita nyatakan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu dibangun dalam sebuah lembaga yang namanya rumah tangga. Karena rumah tangga adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Di sana kita belajar saling mengasihi. Saudara, dari orang tua yang melahirkan kita belajar yang namanya dikasihi dan mengasihi. Setelah kita beranjak dewasa, kita masuk hidup dalam pernikahan. Di sanalah kita belajar yang namanya mengasihi pasangan kita. Bukan karena kelebihannya. Bukan karena dia membahagiakan saya. Tapi bagaimana kita mengasihi pasangan kita. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Di tengah segala kekurangan. Di tengah segala kekecewaan yang mungkin kita alami karena kesalahan dan ketidaksempurnaan pasangan kita. Di sanalah kita belajar yang namanya kasih Allah. Mengasihi pasangan kita sebagaimana Allah mengasihi kita. Saudara, dalam hubungan suami istri, kita saling mengasihi. Kita saling menerima, kita saling mengampuni, kita saling mendukung. Dan di sanalah nanti lahir anak-anak. Di mana kita belajar memanifestasikan kasih supaya makhluk manusia yang kita lahirkan, dia mengerti apa artinya kasih. Bagaimana ia dikasihi dan bagaimana ia mengasihi. Sehingga kalau anak manusia itu belajar hakikat hidup di dalam kasih, maka dia bisa mengasihi sesamanya. Sekalipun kita berbeda, tetapi perbedaan itu justru membuat yang namanya makna kasih itu menjadi sempurna. Kita bukan saja mengasihi sesama makhluk yang namanya manusia, tapi Tuhan juga memberikan anugerah kepada kita untuk kita mengasihi sesama ciptaan. Kita mengasihi yang namanya ciptaan Tuhan yang lain. Mungkin dengan yang namanya binatang-binatang peliharaan kita. Bagaimana kita belajar mengasihi. Saudara kekasih, mengasihi yang namanya makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan bagaimana kita bisa mengasihi yang namanya alam semesta ini. Kita bertanggung jawab bukan saja mengeksploitasi. Tetapi kita bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan alam semesta ini. Karena itu adalah wujud yang namanya kasih Allah. Dan kita manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya hakikat kasih itu sendiri. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan. Ya, bagian yang ketiga. Kalau yang pertama bagaimana kehidupan kita fokuskan kepada kekayaan dan kemuliaan sorga. Yang kedua bagaimana kita mau hidup tinggal tetap dalam kuasa kasih. Sekarang bagian yang ketiga. Bagaimana hidup sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan. Umat yang sudah mengalami kasih penebusan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang telah menjadi harga bayar untuk penebusan kita dari kuasa dosa dan maut. Kita yang sudah ditebus, bagaimana kita menjalani kehidupan iman percaya kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus itu dalam pengertian dan hikmat Allah. Saudara, menjadi orang percaya kepada Yesus, menjadi orang yang berani mengaku statusnya Kristen, itu adalah sebuah kehidupan untuk kita menenggelamkan
hidup ini kepada yang namanya anugerah kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan untuk kita bisa tinggal di dalam kuasa kasih, kita perlu anugerah Allah, yaitu sebuah pengertian ilahi dan hikmat Allah. Saudara, kekristenan yang tidak disertai dengan pengertian yang benar, kekristenan itu menjadi kekristenan radikal yang salah. Radikal yang hanya mementingkan kebenaran diri sendiri lalu mengabaikan orang lain. Sesama makhluk manusia tidak lagi kita bisa menghargai dan mengasihi dan menghormati hanya karena perbedaan pandangan dan pendapat. Saudara, itu adalah sebuah hikmat yang palsu, hikmat yang menyesatkan kita. Kekristenan itu harus dibangun dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari hikmat Allah. Sehingga hidup kekristenan kita bukan hanya bahasa Jawa itu pokoknya, asal saja. Saudara, kekristenan itu bukan asal saja, apa yang saya benar, orang lain itu tidak peduli. Tidak demikian, saudara. Sebab kalau kekristenan yang benar dalam pengertian oleh hikmat Allah, hidup kita itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang yang sekalipun membenci kita. Orang yang sekalipun tidak sejalan dengan kita. Tapi mereka justru akan mendapatkan nilai-nilai luhur yang ada pada kita. Oleh sebab itu pengertian yang benar oleh hikmat Allah, ini perlu ada dalam kehidupan kita. Ayat-ayat selanjutnya akan mengajarkan kepada kita bagaimana kekristenan kita itu dibangun di dalam yang namanya pengertian oleh karena hikmat Allah. Saudara, seperti ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Anugerah kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau itu tidak bertumbuh di dalam hikmat dan pengertian yang benar, maka jangan heran. Banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen. Ibadahnya ke gereja. Tetapi hidupnya tidak bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Hidupnya hanya untuk diri sendiri. Bahkan saudara, dia tidak bisa menjadi berkat bagi sesama umat Tuhan. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih benar dan lebih baik dari anggota gereja yang lain. Oh, dia merasa dirinya yang paling benar. Saudara, ini adalah kekristenan yang memiliki pengertian yang salah, pengertian yang palsu. Karena kalau kita memiliki pengertian yang benar oleh karena hikmat Allah, saudara, kita justru bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dimulai dari sesama kita orang percaya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri menjadi bagian untuk menyempurnakan. Hidup kita itu menjadi berkat bagi kesempurnaan tubuh Kristus. Bukan karena hidup kita ini menjadi lebih baik, lebih super, lebih rohani dari yang lain. Tidak, saudara. Kita sangat membutuhkan untuk yang namanya manifestasi kasih kita dinikmati oleh sesama kita. Terlebih umat Tuhan. Dan kita juga akan menikmati berkat kasih dari umat Tuhan untuk menyempurnakan kita. Dan dari situlah kesatuan kita di dalam kasih itu akan menjadi terang dan berkat bagi dunia ini. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, hikmat yang benar yang datang dari sorga. Ayat yang ke-9, nah, saudara ya, dan ayat yang ke-10. Hikmat yang datangnya dari atas selalu mempersiapkan kehidupan kekristenan kita untuk kita layak dimuliakan pada waktu kedatangannya. Ayat yang ke-9, 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, hikmat yang datang dari sorga akan memberikan pengertian di dalam hidup pengiringan kita pada Kristus. Yaitu supaya kita mempersiapkan diri kita hidup untuk pada saatnya
kita layak dimuliakan bersama dengan Yesus dalam kerajaan. Jadi sekali lagi, mari yang kita kejar dalam hidup iman percaya kita kepada Tuhan, bukan saja berkat-berkat secara materi dan jasmani. Saudara, mari kita bertobat dan kita berhenti hidup Kristen kita mengikut Tuhan. Karena kita diberkati Tuhan. Karena kita ditolong Tuhan. Karena kita disembuhkan Tuhan. Itu tidak salah. Tapi itu adalah asas-asas dasar yang harus kita tinggalkan untuk kita bertumbuh menjadi dewasa. Saudara kekasih, asas-asas dasar itu tidak harus kita pertahankan. Tetapi asas dasar itu sudah menjadi bagian hidup kita, di mana asas dasar itu tidak lagi menjadi fokus dan tujuan pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab pengiringan kita kepada Tuhan bukan lagi apa yang kita terima dari Tuhan, tapi apa yang kita bisa beri kepada Tuhan. Bahkan kita harus jujur, kalau kita sudah memberi kepada Tuhan, berapa banyak sisa yang masih kita pertahankan untuk diri kita. Sebab seringkali antara apa yang kita beri untuk Tuhan dan apa yang kita sisakan untuk diri kita, masih seringkali terlalu banyak yang kita sisakan untuk diri kita. Saudara, mari kekristenan yang Tuhan mau, hikmat yang dari surga memberi pengertian kepada kita. Bahwa hidup yang Tuhan masih beri kepada kita adalah persiapan untuk kita dimuliakan di dalam kerajaannya yang kekal. Saudara, tapi untuk dimuliakan hidup kita harus dipersiapkan. Kata dipersiapkan ini adalah sebuah proses pendandanan. Saudara, dalam proses pendandanan itu harus dimulai dengan sebuah kerelaan untuk segala dosa, kesalahan kita, kesesatan kita, kepalsuan kita. Itu harus dinyatakan, itu harus disingkapkan. Dan oleh kuasa firman Roh Kudus itu ditanggalkan dalam hidup kita. Saudara, karena tanpa kita sadari ada begitu banyak kehidupan kekristenan kita itu ada di dalam kepalsuan. Izinkan kita didandani oleh kuasa firman dan Roh Kudus, di mana segala kepalsuan dalam kita itu disingkapkan dan dibongkar. Supaya apa? Supaya yang tinggal di dalam kita adalah sebuah kemurnian. Yang indah, yang sempurna, yang mulia, yang Tuhan sediakan. Biar itu dilimpahkan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani di hari-hari akhir kehidupan dunia ini. Saudara kekasih, hidup yang dipersiapkan untuk dimuliakan. Sebab kita menantikan kegenapan waktu untuk dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara, biar ini menjadi kerinduan kita di tengah hambatan, kesukaran, kegelapan. Kita akan terus bertahan dan kita akan terus maju. Kenapa? Karena kita merindukan waktu di mana kegenapan waktu itu dipersatukan di dalam Kristus. Semua yang di sorga dan di bumi. Dan Kristus menjadi kepala dari segala sesuatu. Mari saudara, kita harus berjuang menyadarkan hidup kita bahwa semua yang di dunia ini akan lenyap. Yang sisa hanya debu dan abu. Tetapi di saat kebinasaan dunia ini kita menantikan janji Tuhan. Bahwa sebelum segala sesuatu binasa menimpa kehidupan dunia ini. Akan ada waktu di mana Kristus Yesus akan datang menjemput kita. Kristus Yesus akan membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia. Di dalam satu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di langit yang baru, di bumi yang baru. Di mana di sana kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita rindukan untuk kita mempersiapkan diri hidup di langit yang baru, bumi yang baru. Kita mempersiapkan hidup kita, kita berjuang, kita menanggalkan semua tabiat dosa kita. Oleh kuasa firman dan Roh Kudus, kita mau berjuang mengenakan tabiat ilahi, kodrat ilahi kita. Untuk boleh kita kenakan dan kita peragakan dalam kehidupan yang sisa, yang akhir di dunia ini. Bagian yang terakhir saudara, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara, hidup tinggal di dalam Kristus
adalah supaya segala kemuliaan itu bukan untuk diri kita. Tapi kita akan menerima segala kemuliaan itu di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus akan dimuliakan. Hanya Kristus Yesus saja yang firman Tuhan mengatakan Allah telah memberikan nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut akan bertelut, supaya lidah akan mengaku. Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa telah menyediakan kemuliaan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu mari kita hidup tinggal di dalam Kristus. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, hidup tinggal di dalam Kristus itu bukan status keagamaan kita. Bukan karena kita hidup berjemaat di dalam sebuah gereja. Bukan juga kita sudah terlibat dalam pelayanan dalam sebuah gereja. Tidak, saudara. Hidup di dalam Kristus itu adalah sebuah anugerah untuk kita ini tinggal di dalam kasih karunia. Artinya apa? Semua yang kita jalani, perjuangan kita, usaha kita, itu tidak pernah bisa terlepas dari kasih karunia. Dan kalau kita hidup dalam kasih karunia, untuk satu tujuan, kita itu manunggal dengan kematian Kristus. Jadi hidup di dalam Kristus itu adalah dalam kasih karunia untuk kita akan tinggal di dalam persekutuan dengan kematian Yesus. Di mana kematian Yesus itu selalu ada di dalam langkah hidup kita. Saudara, ini adalah kehidupan yang Tuhan mau kita jalani untuk supaya pada akhirnya kita boleh menerima puji-pujian dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun bagian dalam hidup kita yang layak untuk menerima kemuliaan. Sebab semuanya hanya karena kasih karunia. Saudara kekasih, belajar untuk tinggal dalam kemuliaan kasih karunia, kita harus rela. Kalau yang namanya kita tidak dihormati, kita tidak dikenal, kita tidak dihargai. Saudara, karena memang kita hidup ini bukan untuk mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari manusia. Berapa sering dalam hidup pelayanan kita melayani hanya karena kita mengharapkan pujian dari manusia. Kita mendapatkan sebuah penghargaan dari manusia. Kita dihormati, kita dihargai dengan kita menerima sebuah jabatan, kedudukan. Saudara, lalu kalau kita sudah ada di situ, seringkali kita mencuri kemuliaan. Kalau orang tidak lagi menghargai kita, kita marah. Kalau pendapat kita tidak diterima, tidak diakomodir, kita kecewa. Saudara, bahkan kalau mungkin kita tidak melakukan kesalahan, ada orang lain yang berbuat salah, lalu kesalahan itu ditimpakan kepada kita. Seringkali kita tidak rela. Waktu kita tidak lagi dipuji, dihormati, kita diabaikan, bahkan kita dikecewakan, kita dikhianati, seringkali kita marah. Saudara, itu artinya engkau tidak hidup di dalam kasih karunia. Kalau engkau tinggal hidup dalam kasih karunia, kita tidak mencari pujian dari orang lain. Kita tidak mencari penghargaan yang diberikan dunia. Tapi kita berjuang untuk mendapatkan yang namanya puji-pujian dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus oleh karena kasih karunia Allah Bapa. Saudara, biar hidup yang Tuhan masih percayakan kita jalani. Kita akan mengakhiri yang bulan Agustus. Kita akan memasuki yang namanya 3 bulan terakhir di tahun 2020. Kiranya perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan di tahun pandemi ini. Kita masih tidak tahu sampai kapan. Tapi paling tidak 3 bulan ke depan kita masih akan mengalami kesukaran-kesukaran karena pandemi ini. Pemulihan kita percaya akan terjadi. Tapi kemuliaan itu tidak terjadi seketika. Pemulihan itu adalah sebuah proses di mana kita tidak menyerah. Kita tidak melakukan hal yang bodoh. Kita tidak yang namanya melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan orang lain. Kita tidak melakukan apa yang kita pandang benar, lalu kita mengesampingkan orang lain. Saudara, tidak. Tapi pemulihan yang akan terjadi waktu kita mulai mendandani hidup kita. Hidup tidak lagi berfokus kepada diri kita, tapi hidup kita berfokus kepada kehendak Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Pemulihan itu akan terjadi. Dan kalau pemulihan ini terjadi, saudara, bukan berarti hidup di dunia ini tidak ada masalah. Ke depan masalah masih menanti kita. Bahkan masalah yang lebih rumit dan pelik. Masalah yang makin kompleks itu sudah menanti. Tapi kita bersyukur di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini.
janji Tuhan, terang Tuhan itu akan terbit atas kita dan bercahaya atas kita. Untuk itu mari kita hidup tinggal di dalam kuasa firman. Dan biar firman itu hidup di dalam kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kami boleh menikmati segala limpah berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hari-hari hidup yang sudah kami jalani. Dan kami percaya, kami mau menjalani hidup kami ke depan dengan kami tinggal di dalam kuasa firman-Mu. Hidup oleh kuasa firman-Mu. Sebab tinggal hidup di dalam kuasa firman-Mu. Hari hidup yang akan kami jalani ke depan, kami percaya segala limpah berkat sorga itu akan dicurahkan bagi kami. Di tengah kesukaran dan kegelapan yang sedang melanda kehidupan manusia di bawah kolong langit ini, kami percaya terang Tuhan itu akan terbit dan bercahaya atas kami. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Untuk kami mau menjalani hidup kami ke depan, dengan hidup kami berfokus kepada segala kekayaan dan kemuliaan sorga. Kami mau hidup di dalam kuasa kasih itu Tuhan. Dan kami mau hidup untuk supaya pengertian dan hikmat Allah itu akan mempersiapkan hidup kami untuk kami dimuliakan pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar kami hidup tetap tinggal di dalam Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu akan bekerja dan mencipta dan memelihara kami. Oleh kuasa firman-Mu kami ada, kami tinggal, kami hidup. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka mendengar dan dimanapun mereka berada. Biar kuasa firman ini akan bekerja atas mereka. Yang lemah dikuatkan. Yang mereka kehilangan pengharapan mereka dikokohkan lagi. Bahwa ada pengharapan hari depan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang sakit, yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Bapa, hamba berdoa, biar kiranya kuasa bilur-bilur Tuhan itu akan menyembuhkan dan melawat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat, kota, bangsa kami yang sedang mengalami pandemi karena virus corona ini. Mereka yang sedang dirawat, dimanapun mereka berada, Tuhan kami berdoa biar kuasa kesembuhan dan pertolongan karena bilur-bilur-Mu di kayu salib itu boleh dialami oleh mereka Tuhan. Biar kuasa kasih-Mu itu menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan anugerah-Mu. Sebelum Tuhan kami mengakhiri, kami mau sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pertolongan kami datang daripada-Mu. Hanya kuat kuasa sorga yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami. Di atas semua usaha perjuangan kami memohon berkat ilahi Tuhan itu yang akan dicurahkan. Tuhan berkati Bapak Presiden kami. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bersama dengan wakil. Tuhan bersama dengan semua menteri. Bersama dengan semua pemerintahan yang ada di provinsi, di pusat maupun di daerah. Kami berdoa biar hikmat anugerah Allah turun atas mereka. Kekuatan, pertolongan Tuhan ada atas mereka. Sehingga mereka dimampukan di tengah tanggung jawab yang besar. Di tengah pandemi ini Tuhan. Hikmat anugerah Tuhan turun atas mereka. Sehati kami memberkati Bapak Presiden Jokowi. Dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu ini akan ada terpelihara. Hikmat, pertolongan, wibawa, kuasa sorga akan memelihara menjaga dia. Hamba berdoa menyerahkan semua dalam tangan anugerah-Mu. Saudara, terimalah anugerah berkat yang datang dari tahta anugerah Bapa di sorga. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Sepanjang hari ini dan minggu yang akan kau jalani. Pemeliharaan dan berkat Tuhan ada atas kehidupanmu. Akan menuntun dan membawa engkau untuk engkau hidup dipersiapkan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Di mana dipersatukan semua yang di sorga dan di bumi. Dan Kristus Yesus sebagai kepala. Kiranya berkat anugerah turun atas kehidupanmu. Diberkatilah engkau. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Dan kiranya anugerah Tuhan yang akan menopang memelihara engkau. Saat engkau berbaring, duduk, berdiri, berjalan. Terang kemuliaan Tuhan akan bercahaya atas hidupmu. Kami terima berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk kita tetap hidup di dalam segala limpah berkat kasih Tuhan. Amin.